Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Hai teman-teman semua, namaku Ragil. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Tahukah teman-teman dengan harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, dan badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan yang dilindungi di Indonesia. Jumlah hewan-hewan tersebut semakin hari semakin berkurang, sehingga jumlahnya semakin langka dan hampir punah. Kelangkaan hewan terjadi ketika hewan berkurang drastis jumlah populasinya, dan kemudian sulit ditemui. Kelangkaan hewan dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Kepunahan terjadi ketika tidak ada individu yang tersisa dari suatu spesies makhluk hidup. Selain ketiga hewan tersebut, masih banyak hewan di Indonesia yang hampir punah. Tahukah kamu apa yang menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka dan hampir punah? Mari kita cari tahu. Kerusakan habitat merupakan faktor penting penyebab kelangkaan dan kepunahan. Spesies yang habitatnya rusak tidak memiliki tempat untuk mencari makan, berkembang biak, dan tinggal. Kerusakan habitat ini sering diakibatkan oleh manusia. Tumpukan sampah manusia. Tumpukan sampah yang berserakan di sungai dan di laut selain menyebabkan pencemaran air, juga dapat menyebabkan kematian bagi hewan yang hidup di sungai dan di laut. Karena banyak hewan-hewan yang mengira sampah-sampah yang berserakan itu adalah makanan. Perburuan liar. Perburuan liar adalah aktivitas lain manusia yang dapat menyebabkan kelangkaan hewan. Manusia memburu binatang liar untuk diambil bulu, kulit, gading atau culanya, dan dijual dengan harga yang mahal. Perburuan ini menyebabkan banyak hewan liar yang mati dan terancam punah. Penebangan dan pembakaran hutan. Semakin bertambahnya penduduk dunia, menyebabkan semakin meningkatnya kepentingan manusia, yang menyebabkan terancamnya kelestarian hutan. Semakin banyak hutan yang ditebang, hutan yang dibakar untuk dijadikan lahan baru untuk perkotaan. Lantas, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang tinggal di hutan? Jika semakin banyak hutan yang diubah menjadi perkotaan, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal? Nah, kita harus bisa menjaga, melestarikan lingkungan tempat tinggal kita, tempat tinggal hewan, agar tidak ada hewan yang punah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa melestarikan hewan-hewan tersebut? Untuk menjaga kelestarian hewan yang hampir punah, ada 2 macam pelestarian hewan yang bisa kita lakukan, yaitu secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ adalah usaha pelestarian alam dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah suaka marga satwa. Sedangkan pelestarian secara ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya taman safari, kebun binatang, juga penangkaran hewan. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan tugas-tugas berikut. Nomor 1, sebutkan 10 hewan yang terancam punah di Indonesia dan asalnya.
Nomor 2, sebutkan 3 suaka marga satwa yang ada di Indonesia dan jenis hewan yang dilindungi. Nomor 3, sebutkan 3 taman safari, kebun binatang, dan penangkaran hewan yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa mencarinya di Google atau buku referensi lainnya. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Bukan hanya untuk penduduk di Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, ayo kita jalan-jalan ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang pertama adalah Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara yaitu presiden. Kepala pemerintahnya juga presiden. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945 dan lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga budaya. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan yang sama, yaitu Sultan. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan juga Inggris. Mata uangnya dolar Brunei. Hari kemerdekaan negara Brunei adalah 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharalah Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah Malaysia. Kepala negara Malaysia adalah Raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Lagu nasionalnya berjudul Negaraku. Yang keempat adalah Singapura. Singapura memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Bahasa yang digunakan ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan juga Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965 dan lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Yang kelima ada Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah Raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Mata uang yang digunakan adalah mata uang riel. Hari kemerdekaannya 9 November 1953 dan lagu nasionalnya adalah No Courage.
luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor. Yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Yang keenam ada Laos. Kepala negara Laos adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao. Mata uang yang digunakan adalah kip. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949 dan lagu nasionalnya adalah Bangsat Lao. Yang ke-7 adalah Myanmar. Kepala negara dan kepala pemerintahan Myanmar adalah seorang presiden. Ibu kotanya adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya Kyat. Hari kemerdekaan yaitu 4 Januari 1948 dan lagu nasionalnya adalah Kaba Makie. Yang ke-8 ada negara Filipina. Kepala negara Filipina adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Bahasa yang digunakan di Filipina adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan juga Spanyol. Mata uangnya peso. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dan lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Yang ke-9 ada Thailand. Kepala negara Thailand adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa yang digunakan bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Hari kemerdekaannya Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya adalah Kleng Chatai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Yang terakhir adalah Vietnam. Kepala negara Vietnam adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam. Mata uang yang digunakan di Vietnam adalah dong. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Lagu nasional Vietnam adalah Tin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Nah, itu dia 10 negara-negara yang masuk di wilayah Asia Tenggara. Sekarang, coba teman-teman cari 3 informasi mengenai kerjasama politik di ASEAN. Teman-teman bisa mencarinya dari internet atau buku referensi lainnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.